Shalom, salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apakah Anda merasakan damai, sukacita dalam kesempatan kali ini? Kiranya lewat pertemuan kita akan semakin mengenal sumber sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Karenanya selamat bergabung di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga tentu saja bersama para romo dari Keuskupan Agung Jakarta. Dan hari ini sekali lagi kita diberkati lewat kehadiran Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo Projo. Halo Romo Tino, terima kasih ya sudah bersedia hadir kembali. Terima kasih. Sehat-sehat Romo? Sehat selalu. Baik, kita akan segera mulai ya Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara kita kali ini dengan memohon tuntunan Roh Kudus lewat doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Tino. Silakan Romo. Mari para sahabat Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita akan memulai permenung kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih atas anugerah rahmat, kesehatan, kegembiraan, damai, dan sukacita yang selalu Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sabda-Mu yang akan kami dalami bersama. Semoga ini sungguh boleh menjadi inspirasi iman dan yang menyegarkan hidup kami, sehingga kami pun selalu dan senantiasa berpaut kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kejadian, bab 4, ayat 1 sampai dengan 15 dan ayat 25. Adam menghampiri Hawa istrinya, maka mengandunglah wanita itu, lalu melahirkan Kain. Dan Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada suatu hari Kain berkata kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Sabda Tuhan pula, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Berkatalah Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapan-Mu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Sabda Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain,
ia akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya. Lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari kepada terbenamnya. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Refren, Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Refren, persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Engkau duduk dan menjelek-jelekkan saudaramu. Engkau menfitnah saudara kandungmu. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Refren, Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan pada hari ini, mari kita mulai sesi permenungan kita yang pertama. Nah, Romo Tino, ini dalam bacaan yang pertama, kita langsung bisa melihat bagaimana Kain iri hati kepada Habel. Dan bagaimana ternyata dari rasa iri hati itu bisa membawa konsekuensi yang sangat jauh sekali ternyata ya, Romo. Nah, itu adalah yang langsung tertangkap oleh kita pada saat membaca bacaan ini. Apakah ada makna lain yang harus kita lihat dan perhatikan juga, Romo, dari bacaan ini? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Pinkan dan para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Ketika kita mencoba melihat lebih dalam mengenai kitab Kejadian, sebetulnya ini menjadi sebuah rangkaian kurang lebih dalam minggu-minggu ini. Bacaan pertama disajikan melalui dari bacaan kitab Kejadian. Dari mulai kisah penciptaan seperti yang kita tahu. Dan pada hari ini kita sampai di bab 4 ya. Bab 4 ayat 1 sampai 15. Satu kisah yang
mungkin di telinga kita sudah sangat familiar. Bahkan mungkin cerita sekolah minggu pun, cerita Kain dan Habel ya, pasti sudah sangat familiar di telinga kita. Kisahnya hafal sekali pasti. Dan ini sangat menarik ya, ketika kita mencoba ingin merenungkan, melihat kembali perjalanan kehidupan kita, dihadapkan dengan situasi dan kisah dari Kitab Kejadian bab 4 ini. Kalau kita lihat di bab-bab sebelumnya atau juga pengantar-pengantar sebelumnya, kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam situasi dosa, lalu akhirnya dalam tanda petik dia diusir dari Taman Eden, lalu juga pada akhirnya mereka mempunyai keturunan yang kita tahu keturunannya adalah namanya Kain dan Habel. Yang menjadi kakaknya Kain. Betul. Adiknya adalah Habel. Nah, itu kisah yang cukup familiar di telinga kita. Dan kita tahu juga, dikisahkan di dalam bab 4 ini, Kain dan Habel juga bekerja. Pada saat itu, mengolah yang satu bidang pertanian, yang satu bidang peternakan, kambing dan domba. Nah, dikisahkan juga di bab 4 menarik, ketika mereka bersama-sama mengolah pekerjaan mereka masing-masing, lalu mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, yang terjadi alhasil adalah persembahan Kain dalam bahasa Kitab Kejadian tidak diterima oleh Allah, dan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel, kambing dan domba, diterima oleh Allah. Dan itu menyebabkan, yang kita tahu di sana, itu menyebabkan hati Kain menjadi sangat panas. Nah, itu bahasanya Kitab Kejadian ya. Menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, kita mau berhenti di sini sebetulnya, Mbak Pinkan. Kita mau melihat bahwa bagaimana kisah dimulai dari Adam dan Hawa, terjadi yang namanya, kalau bahasa saya, ketidaktaatan manusia kepada Allah. Nah, ini sudah mulai dari awal kisah penciptaan, manusia diciptakan, ada Adam dan Hawa, lalu situasi membuat akhirnya mereka mengalami yang namanya ketidaktaatan kepada Allah. Nah, ketidaktaatan kepada Allah ini mengandung konsekuensi. Konsekuensinya panjang, tadi seperti Mbak Pinkan bilang. Jadi dari ketidaktaatan kepada Allah, lalu masuk dan berkembang kepada dosa iri hati. Oh, jadi ini adalah sebuah perkembangan ya, Romo. Ini sebuah perkembangan. Perkembangan konsekuensi. Betul. Wow, dari ketidaktaatan manusia kepada Allah, lalu berkembang masuk ke dalam dosa yang namanya iri hati. Seperti yang kita tahu dan kita pahami, iri hati itu termasuk salah satu dari 7 dosa pokok. Nah, dosa iri hati nggak berhenti sampai di situ. Dari dosa iri hati ini lagi berkembang pada kemarahan. Maka persis yang dialami oleh Kain ya. Sangat panas hatinya, lalu dosa kemarahan itu muncul. Dari iri hati, wah, kok persembahan adik saya diterima? Kok adik saya nggak diterima, adik saya yang diterima persembahannya. Lalu di situ berkecamuk, bergulat di dalam hatinya, menimbulkan iri hati dan seterusnya, berkembang lagi, masuk namanya dosa kemarahan. Nah, dari dosa kemarahan itu yang terjadi kita tahu, pada akhirnya apa yang dilakukan Kain? Membunuh Habel. Jadi dari ketidaktaatan masuk berkembang ke dosa iri hati, kemarahan, lalu ada dosa pembunuhan, dan persis sebuah rangkaian itu ditutup dengan satu term yang bagi saya sangat menarik. Berarti apa? Masuk dalam yang namanya ketidakpedulian. Jadi ini semacam apa ya, satu rangkaian diawali dengan ketidaktaatan manusia kepada Allah, lalu tadi dosa-dosa itu berkembang, lalu ditutup, kita menyimpulkan bahwa ya inilah berakibat pada ketidakpedulian manusia sebetulnya. Nah, dari satu rangkaian ini mari kita lihat satu-satu sebetulnya. Kita mau lihat ya, bagaimana perkembangan itu sangat terasa sekali ketika kita sungguh-sungguh mau mendalami kisah khususnya di bab 4 ini. Nah, yang pertama kalau kita lihat bagaimana tadi Adam dan Hawa dalam situasinya ketidaktaatan kepada manusia, lalu berentet masuk dalam kisahnya Kain dan Habel.
Ada iri hati di sana. Lalu setelah iri hati, nah ini yang membuat kadang-kadang kita sebagai manusia, ketika kita sudah masuk ke dalam iri hati, biasanya yang terjadi adalah membanding-bandingkan. Padahal ada lagu Ojo dibanding-banding ya. Iya. Nah, Benar-benar. maka ketika kita mencoba membandingkan diriku dengan orang lain, lalu merasa kadang-kadang, oh kok orang lain lebih beruntung, kok aku tidak. Atau bahkan mungkin yang lain lagi, aku pengen seperti dia, kok aku nggak bisa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau ini tidak kita kelola dengan baik, lalu kita masuk pada, aku marah. Marah Aku sama geram. keadaan. Aku geram dengan keadaan itu. Dan bisa jadi kemarahan itu membuat kita, tanpa kita sadari, membuat kita dalam tanda petik gelap mata. Ya. Nah ini, gelap mata ini pada akhirnya menyebabkan Kain membunuh Habel adiknya. Yes. Nah ketika membunuh adiknya Habel ini, persis lalu Tuhan Allah bertanya, di manakah adikmu? Dan masih ingat jawabannya Kain apa? Iya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aduh. Nah itu Iya, lihat iya. ya. Akhirnya berdampak kepada ketidakpedulian. Iya. Aku tidak tahu apakah aku kira aku penjaga adikku. Iya. Wah ini kalimatnya sangat jelas sekali. Iya. Maka sebuah rentetan di mana masing-masing punya konsekuensi dan itu berkembang. Maka salah satu refleksi yang bagi saya pribadi, saya mencoba bermenung dan berefleksi, ya ketika kita tidak mampu untuk mengelola hidup kita, ya, hidup rohani kita, hidup kepribadian kita, ini kelihatannya sederhana, tetapi berakibat fatal. Iya. Mulai dari ketaatan-ketaatan kecil yang kita anggap kecil ya. Betul, betul. Waduh, ternyata akibatnya bisa amat sangat jauh. Jadi Betul. tadi kita kira awalnya adalah dari iri hati yang konsekuensinya jauh, tapi harus kita tekankan lagi di sini dan kita ingatkan lagi bahwa bukan iri hati awalnya, tapi tidak taat itu adalah awalnya. Ketidaktaatan kita manusia. Ketidaktaatan kita kepada Allah. Jadi ngerasa ditegur sekali nih. Ya itu juga buat saya. Iya, berarti kita benar-benar harus belajar mengelola perasaan yang mungkin tidak kita sadari sebagai iri hati. Betul. Kita hanya sekedar membanding-bandingkan, tapi itu adalah juga sebuah bibit dari iri hati ya, Romo. Nah, kemudian juga jadi menarik Romo lewat bacaan ini, bagaimana dari pekerjaan Kain dia mempersembahkan kepada Tuhan, dari pekerjaan Habel dia juga mempersembahkan kepada Tuhan, sama seperti kita sekarang berusaha mempersembahkan kepada Tuhan lewat kehidupan kita, lewat apapun yang kita lakukan. Terus dalam bacaan ini disebutkan bahwa Tuhan hanya berkenan pada persembahan Habel. Tidak berkenan pada persembahan Kain, gitu ya. Betul. Ini membuat kita juga jadi bertanya-tanya, kira-kira apa ya penyebabnya? Kemudian bagaimana kita tahu sekarang dalam saat ini, gitu, di saat ini Romo, bahwa kita sudah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang berkenan padanya, gitu. Bagaimana Romo? Baik, terima kasih sahabat Rohani Katolik yang terkasih. Persis, ketika kita bertanya, sebagaimana tadi Mbak Pinkan bertanya, mungkin juga bisa mewakili pertanyaan para sahabat rohani ya. Jadi, persembahan yang berkenan seperti apa gitu ya. Tentu kalau kita lihat dalam kitab Kejadian bab 4 ini, memang secara kriteria atau indikator bahasa kita, mungkin bahasa sekarang, tidak disebutkan secara persis ya. Dan itu dalam tanda petik, ya ini menurut kacamata saya ya, menjadi sebuah misteri. Ya, menjadi sebuah misteri, tetapi keyakinan saya, dan moga-moga menjadi keyakinan kita bersama, ketika kita mau mempersembahkan sesuatu, pasti persembahan kita adalah persembahan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, di dalam hatiku, aku ingin mengharapkan apa? Kalau dalam bahasa sekarang, apakah ketika aku mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ada hidden agenda? Ya, ada agenda-agenda tersembunyi yang dalam tanda petik, kalau pengalaman saya jadi menyadari bahwa, oh ternyata persembahanku ini nggak tulus. Oh ternyata persembahanku ini dalam tanda petik
ada maunya. Oh, persembahanku selama ini ternyata ada buntutnya. Nah, ketika kita bertanya itu, persis pertanyaan itu sebetulnya dikembalikan kepada kita. Ya, secara manusia pada umumnya tentu ketika membaca kitab Kejadian, khususnya kisahnya Kain dan Habel, seolah-olah Allah pilih-pilih gitu ya. Persembahannya Kain kok nggak diterima, persembahannya Habel yang diterima. Dan itu menjadi misterinya Allah. Dan kita tidak tahu, dan manusia tidak intervensi dalam situasi itu. Dan Allah yang tahu persis. Dan di situ saya mau mengatakan, dalam bahasa saya, Allah lebih mengenal isi hati manusia. Nah, itu menjadi bahan refleksi sebetulnya, dan kita bermenung bersama. Iya, ketika saya mempersembahkan sesuatu, entah pelayanan saya, entah pekerjaan saya, entah saya sebagai suami, entah saya sebagai istri, entah saya sebagai anak-anak, pelayanan yang kupersembahkan kepada Tuhan melalui kehadiran sesamaku, apakah aku sungguh-sungguh lakukan itu dengan tulus hati? Apakah aku punya, dalam tanda petik yang tadi saya katakan, ada embel-embel di belakangnya, ada buntutnya di belakangnya. Secara manusia, bisa jadi kita punya kecenderungan dan mengarah ke sana. Saya pun juga demikian. Kadang-kadang mempunyai ekspektasi yang kadang-kadang bisa jadi terjebak. Ya, tadi mengatakan, kalau kita dikuasai oleh situasi itu, bisa jadi kita terjebak dengan situasi di mana sebetulnya dorongan iblis itu membuat kita semakin menghancurkan. Tetapi kalau kita berorientasi kepada Allah, saya punya keyakinan pasti itu menyelamatkan. Maka bagaimana kita di dalam hati itu kan, ketulusan dan kemurnian hati kita itu menjadi PR. Bukan barang yang sekali jadi, Mbak Pinkan. Tetapi terus menjadi pengolahan di dalam kehidupan kita, dan terus kita mengolah setiap hari. Bahkan mungkin hari ini saya jatuh, ada motivasi yang tidak murni. Besok saya mencoba untuk memurnikan kembali motivasi saya, memurnikan kembali pelayanan saya, memurnikan kembali tugas dan tanggung jawab saya, entah di keluarga, di komunitas, di pelayanan, dan itu menjadi perjuangan kita sebagai seorang beriman. Waduh, jadi ini kata kuncinya memurnikan motivasi kita ya. Jadi pada saat kita berbuat baik, pada saat kita mengatakan kita melakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sekali lagi kita menelisik hati kita pada saat kita melakukannya gitu ya. Apakah benar-benar ini untuk Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Nah, terakhir Romo, tak terasa nih sesi yang pertama harus berakhir. Sekaligus sebagai penutup sesi kita yang kali ini, bisakah Romo juga memberikan inspirasi kepada kita pada saat kita berkata taat dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam artian perbuatan baik itu ya. Mungkin terutama bagi kita anak muda bilang nggak apa-apa, nggak taat-taat banget. Yang penting berbuat baik, yang penting nggak nyenggol kiri kanan gitu ya. Atau taat tapi juga ya berbuat baiknya juga jarang-jarang misalnya gitu. Bagaimana Romo menanggapi hal itu untuk memberikan masukan kepada kaum muda dan juga kepada kita semua? Baik, Mbak Pinkan. Ya, ini sekali lagi saya mengatakan ya menjadi perjuangan kita bersama ya. Menjadi perjuangan kita bersama, dan ya saya mencoba dan terus berusaha dan berefleksi juga pasti. Ketika kita sebagai manusia, kita berorientasi kepada sesuatu yang baik, artinya tadi berbuat baik ya, semakin hari semakin mengusahakan kebaikan-kebaikan itu, menjadi baik dan berbuat baik saja sebagai manusia, itu baik. Tetapi itu belum cukup. Ya. Jadi tadi kita misalnya, aku pokoknya berbuat baik, aku nggak nyenggol kiri, nggak nyenggol kanan, selesai. Ya, itu baik. Itu bukan berarti tidak baik, tapi itu baik. Tetapi demikian saja belum cukup. Karena kan kita tidak hanya bertumbuh sebagai manusia, tetapi kita bertumbuh sebagai manusia beriman. Ketika mengatakan bahwa kita bertumbuh sebagai pribadi atau manusia beriman kepada Kristus, pasti kita mengaku sebagai murid-murid Kristus, kita mengaku sebagai
orang-orang Kristiani, maka hidup kita pun harapannya adalah dalam perjuangan kita semakin mengarahkan diri, semakin serupa dengan Dia. Semakin serupa dengan Yesus. Nah, semakin serupa dengan Yesus itu kriterianya banyak. Dan satu hal yang saya renungkan dan saya coba hidupi tentu dalam perjuangan ya, jatuh bangun juga pasti. Ketika kita berkata atau berucap, atau ketika kita memikirkan sesuatu, atau ketika kita berbuat sesuatu, apakah yang tadi-tadi itu aku selaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki? Ketika aku berkata-kata, apakah kata-kata yang aku keluarkan ini kata-kata yang meneguhkan? Atau kata-kata yang memaki? Misalnya tadi, marah-marah. Mungkin ada pribadi-pribadi yang hobinya mungkin suka marah. Ya, ada misalnya ya. Jadi apa-apa pokoknya marah gitu ya. Tetapi hati-hati, ketika kita sampai pada situasi itu, yang tadi saya katakan situasinya Kain dan Habel, lalu sampai pada pembunuhan, mungkin sekarang kita tidak mengalami dalam tanda ketik pembunuhan yang sesungguhnya harafiah ya. Tapi bisa jadi dengan kata-kata kita dalam tanda petik, tanpa kita sadari kita juga membunuh karakter. Membunuh karakter, membunuh harapan, membunuh tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Dan itu situasinya mengalir begitu saja kelihatannya. Dan di sini persis kita mau diajak untuk, ayo saya, Tino, menyadari kembali ketika kamu mengatakan sesuatu, ketika kamu berbuat sesuatu, apakah cukup aku berkata baik, berbuat baik? Tetapi apakah segala sesuatunya aku coba selaraskan dengan Dia yang menjadi teladan kita? Waduh, baik Romo. Ini sebuah permenungan yang ternyata sangat dalam di balik sebuah cerita sekolah minggu tentang Kain dan Habel ya. Ternyata maknanya sangat dalam sekali. Nah, sayang sekali sesi kita yang pertama harus berakhir sampai di sini. Tapi jangan khawatir, kita akan segera kembali lagi di sesi berikutnya, karenanya tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat bergabung kembali di sesi yang kedua dalam kesempatan kita kali ini. Dan tadi di sesi yang pertama kita sudah cukup banyak berbicara tentang iri hati, ketidaktaatan, dan sebagainya. Sebelum kita lanjutkan di sesi yang kedua, saya mau mengingatkan terlebih dahulu untuk mengirimkan berbagai masukan atau juga sharing iman lewat email orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon 0881 0215 33438. Kini bersama saya Magdalena Pinky Beran, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dan juga permenungan kita bersama Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo Projo. Baik Romo, tadi di bacaan pertama berbicara tentang bagaimana iri hati Kain terhadap Habel itu ternyata bukan awal dari dosanya ya. Atau konsekuensi menuju dosa yang lebih berat, tapi diawali dari ketidaktaatan. Nah, dari ketidaktaatan kemudian berkembang menjadi iri hati, menjadi marah, menjadi membunuh, kemudian ketidakpedulian. Wow, jauh sekali ya. Dari sebuah ketidaktaatan sampai ke pembunuhan dan ketidakpedulian. Kemudian juga tadi di sesi yang pertama, itu kita belajar bagaimana sebenarnya memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Betul. Karena kita tahu iri hati itu muncul, bagaimana iri hati itu muncul gitu dalam hati Kain, karena dia melihat Tuhan tidak berkenan pada persembahannya, melainkan lebih berkenan pada persembahan Habel. Nah, bagaimana caranya kita memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu dengan memurnikan motivasi kita. Kemudian poin yang ketiga dari sesi yang pertama tadi adalah bahwa perbuatan baik kita saja sebagai persembahan kepada Tuhan tidak cukup. Itu adalah hal yang baik, tapi ternyata tidak cukup. Harus kita selaraskan juga dengan kehendak Tuhan. Begitu tadi ya Romo dari sesi yang pertama. Nah, tentu kita ingin mendengarkan lebih jauh di sesi yang kedua ini, lebih dalam lagi. Kita ingin menggali lebih jauh dari bacaan Injil kali ini Romo.
di sini kita melihat bagaimana kaum Farisi meminta tanda kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjadi kecewa kepada mereka. Sebenarnya maksudnya tanda yang seperti apa ini, Romo? Apakah sama-sama tanda pada saat kita meminta tanda dan petunjuk kepada Tuhan? Atau bagaimana ya ini, Romo? Silakan, Romo. Baik, Mbak Pinkan, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang tadi juga sudah disampaikan Mbak Pinkan, kita mencoba untuk mendalami sebetulnya kita tidak hanya berhenti pada situasi Kain dan Habel. Yang tentu itu pasti juga menjadi refleksi ya bagi kita, oh ternyata ketidaktaatan kita manusia kepada Allah itu punya rentetan yang panjang. Sehingga membuat kita pada akhirnya juga sampai pada yang namanya ketidakpedulian ya. Dan itu kita tahu bahwa Keuskupan Agung Jakarta pun juga mengajak kita semua, seluruh umat di dalam arah dasarnya ya, semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Nah, di situ persis menjadi kata kunci kita. Bagaimana sejauh mana aku peduli dengan keadaan sekitarku, dengan sesamaku, dan seterusnya. Nah, bacaan Injil yang kita dalami bersama, ini juga merupakan sebuah penegasan sebetulnya, Mbak Pinkan. Kalau tadi ditanya mengenai soal angkatan ini meminta tanda, gitu ya. Lalu, Yesus dalam tanda petik ya kecewa dengan situasi itu gitu ya. Nah, kita bisa melihat terlebih dahulu ini ayat atau perikop yang disajikan kan bab 8 ayat 11 sampai 13. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya atau bahkan mungkin hari-hari sebelumnya, kita tahu Yesus beberapa kali itu berjumpa dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan memang ada situasi di mana kalau saya merenungkan hari-hari itu ya, wah Yesus penuh tantangan ya ketika berjumpa dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini ya. Jadi bersoal jawab, tetapi lebih kepada seolah-olah mau cari nih kesalahannya Yesus apa nih gitu ya. Iya, ngetes gitu ya. Ya itu kayaknya hobi tuh ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Mungkin termasuk saya juga nih ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan perikop bab 8 ayat 1 sampai 10, itu Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang. Bahkan di kisah-kisah lain kita tahu Yesus membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menenangkan angin sakal ya, dan memberi makan dan seterusnya. Sesuatu yang sebetulnya kalau kita mau melihat bahwa Yesus memberikan dan sudah membuat banyak mukjizat. Ya. Dan ketika tadi dikatakan kan di sana, maka mengeluhlah ia di dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata sesungguhnya kepada kamu, angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Artinya, mau mengatakan kalau ditanya, tandanya tanda apa sih Romo gitu ya? Tandanya jelas di situ ya, tanda dari surga kan yang mereka inginkan. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama kita tahu, salah satunya misalnya Nabi Elia, ya, itu ketika berdoa kepada Allah, lalu meminta tanda. Lalu tandanya adalah ada api, menurunkan api dari surga. Itu dalam kisah Perjanjian Lama ya, yang kita tahu seperti itu. Tetapi ketika kita lihat rentetan, Yesus melakukan pelayanan-pelayanannya, penyembuhan, menenangkan angin sakal, dan seterusnya. Begitu banyak sebetulnya ya tanda, mukjizat yang sudah Tuhan perlihatkan. Gitu ya. Kurang apa lagi? Nah itu kalau mau ditanya, kurang apa lagi? Nah saya mencoba merefleksikan, terkadang di dalam kehidupan kita, tadi Mbak Pinkan juga mengatakan, ya seperti kita kalau berdoa tuh terkadang kita, Tuhan berikan aku petunjuk gitu ya. Tandanya apa nih kalau aku mau melayani gitu ya. Dalam hati ya, kadang-kadang saya juga berpikir, kita acap kali tergoda dengan situasi-situasi yang spektakuler. Situasi-situasi yang kayaknya harus ada sesuatu kelihatan sensasional gitu. Sensasional, mungkin lebih tepat demikian ya. Dan itu membuat
kita akhirnya jadi dalam tanda petik puas. Tapi sebetulnya kita tidak diajak ke sana arahnya. Ya, ketika kita melihat ya bagaimana kehidupan kita sehari-hari, bahkan yang kecil-kecil gitu ya, ketemu dengan suami, istri di rumah, dengan anak-anak, lalu dalam keadaan sehat, itu kan sudah kelihatan ya, bahwa rahmat penyertaan Allah itu menyertai kita manusia. Kenapa hal itu acap kali atau mungkin terkadang kita nggak melihat? Dalam bahasa saya, bisa jadi kita juga tadi masuk dalam yang namanya kegelapan. Boleh dalam istilah yang lain mengatakan bahwa namanya kebutaan secara rohani. Mungkin secara fisik kita melihat, tapi secara rohani itu bisa jadi membuat kita tertutup, dan bahkan hati kita pun kalau dalam bahasa kitab suci, hati kita menjadi degil, menjadi keras gitu ya. Nah, kebutaan rohani ini yang kalau tidak hati-hati tadi sama, membuat kita jadi gelap mata, melihat segala sesuatunya, padahal Tuhan sudah memberikan rahmat, berkat, mukjizat di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak melihat itu. Maka kebutaan rohani ini sungguh-sungguh menjadi dalam tanda petik penyakit ya di zaman sekarang. Mungkin ya tadi saya katakan bahwa kebutaan rohani ini kan, kalau buta berarti kan kita nggak melihat ya. Nah, bukan secara lahiriah atau secara fisik kita tidak melihat, tetapi justru yang lebih parah adalah secara rohani kita tertutup dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan apa yang Tuhan sudah lakukan ya di dalam kehidupan kita. Iya, wah, oke. Jadi apakah ada hubungannya ya ini Romo antara kebutaan rohani ini gitu ya dengan ketidaktaatan kita tadi yang kita bicarakan di awal ya? Apakah karena kita tidak taat sehingga kita menjadi tidak jelas melihat keberadaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, atau bagaimana Romo? Ya, jadi sebetulnya dengan ketidaktaatan kita manusia kepada Allah lalu berantet ya, berujung kita entah iri hati, bahkan mungkin kita masuk dalam dosa kesombongan, segala sesuatu kita merasa diri kita paling hebat, kita merasa bahwa segala sesuatu kita bisa lakukan sendiri tanpa masuk dan rendah hati untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita. Pada akhirnya, nah orientasinya adalah aku sebagai manusia yang bahkan dalam hati tertentu bisa mengatakan, ya aku yang paling hebat, aku yang paling benar, aku yang paling berkuasa. Nah, itu hal-hal demikian secara duniawi pada akhirnya pelan-pelan juga bisa mengkikis ya ketajaman hidup rohani kita. Relasi kita dengan Allah ya semakin lama semakin jauh. Sehingga pada akhirnya ya kita masuk dalam situasi itu terjebak, terseret oleh tadi yang namanya godaan atau situasi iblis ya yang membuat kita, dan sebetulnya mungkin sesaat kita merasa happy, tapi bisa jadi itu juga menghancurkan hidup kita pada akhirnya. Pada akhirnya menghancurkan dan membunuh. Tidak hanya orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri pun juga akan selesai ya gitu ya. Artinya relasi kita dengan Tuhan semakin jauh, lalu hidup kita juga mungkin tidak kita maknai ya. Sehingga ya sudah kita berjalan begitu saja, dan pada akhirnya ya kita masih terjebak dan terkungkung atau terbelenggu. Bisa dibayangkan kalau hidup kita tuh terbelenggu ya. Dengan kesombongan, iri hati, kemarahan. Itu kan membuat kita sebetulnya tidak menjadi pribadi yang bebas. Tidak bertumbuh secara iman, bahkan mungkin tidak berbuah. Bisa jadi ya. Dan itulah kebutaan-kebutaan dalam tanda petik ya, secara rohani yang pada akhirnya mau kita refleksikan lebih dalam. Oh, ternyata hidupku tidak hanya aku secara pribadi, tetapi hidupku juga bersama orang lain dan pasti dibalut dalam rahmat Tuhan ya. Itu, Mbak Pinkan. Baik, Romo, sesi yang kedua ini terlalu singkat ya kayaknya. Sudah mau berakhir kembali gitu. Nah, sekaligus sebagai penutup Romo di sesi kita yang kedua ini berbicara tentang kebutaan rohani, ketidaktaatan gitu ya. Nah, supaya kita mau taat tuh biasanya kan kita harus paham Romo. Betul.
mana yang harus duluan ya? Saya harus paham dulu baru taat, atau taat saja sampai saya paham? Karena kadang sulit sekali rasanya untuk taat saat kita tidak paham. Iya, Bagaimana betul. ya Romo? Ini sekaligus menutup sesi kita yang kedua. Silakan. Iya, saya itu ya dalam perjuangan dan juga menjalani hidup sebagai imam, ya bukan hanya imam sebetulnya, kita sebagai orang beriman ya, itu kita diajak untuk semakin taat kepada Allah di dalam hidup kita. Justru ketika kita semakin taat, ini sebuah paradoks sebetulnya, tapi ketika kita semakin taat kepada Allah, disitulah persis identitas kita manusia, justru kita semakin bebas. Artinya kita tidak terbelenggu oleh situasi-situasi dunia yang seolah-olah itu pada akhirnya mengikat kita. Ya tadi, terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh macam-macam hal-hal duniawi yang membuat kita menjadi terikat dan terkungkung. Karena kita lari ya, kita lari dari situasi dan ya kita akhirnya tidak selaras lagi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, maka ketaatan kita manusia kepada Allah itu yang menjadi perjuangan kita sebagai orang beriman Kristiani, dan disitulah sekaligus kita sungguh-sungguh mau diajak ketika kita mau berorientasi, minimal berorientasi ya, ya pasti dalam perjuangan manusia kita ya pasti jatuh bangun ya kan. Tetapi ketika kita mengorientasikan hidup kita itu menuju kepada Allah, kalau dokumen gereja atau paus juga mengajak kita ya semua orang beriman diajak sampai menuju kepada kekudusan, ya kan? Dan di sana persis semakin kita mengarah ke sana, hal-hal yang baik di dalam hidup kita pun juga itu yang juga menjadi perjuangan. Sampai pada akhirnya misalnya bagaimana kepedulian kita kepada sesama kita. Dalam arah dasar jelas ya, kita diajak terus selalu digaungkan, dan moga-moga ini bukan hanya sekedar slogan semata, tetapi sungguh-sungguh mau kita hidupi ya. Semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Oke, Romo Tino, terima kasih sekali. Terima Saya kasih, merasa Mbak diberkati ya. Sama-sama. Dan saya percaya juga sahabat Oase Rohani Katolik yang menyaksikan acara ini merasa amat sangat diberkati. Dalam kesempatan kali ini kita mendapatkan inspirasi iman yang luar biasa, bagaimana kita diajak untuk taat. Dan ternyata ketaatan itu bukan membelenggu kita, tapi justru membebaskan kita, ya Romo. Dan semoga dengan ketaatan kita, maka persembahan kita kepada Tuhan juga akan semakin diterima dan berkenan kepadanya, karena kita terus-menerus memurnikan motivasi kita, dan kita juga semakin jelas melihat Tuhan dalam kehidupan kita, karyanya, penyertaannya, karena kita tidak dibutakan oleh belenggu-belenggu itu tadi ya. Dengan demikian berakhir pula permenungan kita dalam kesempatan kali ini, dan agar apa yang sudah kita dapatkan di sini semakin tumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kita, kini mari kita mohon berkat Tuhan dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Tino. Silakan Romo. Mari para sahabat Oase Katolik yang terkasih, kita akan mengakhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Cinta, syukur dan terima kasih. Engkau senantiasa menaungi dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama belajar untuk mendengarkan sabda-Mu, dan moga-moga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sungguh-sungguh hidup kami terarah dan selalu mengorientasikan hidup kami kepada hidup-Mu, sehingga pada akhirnya hidup kami pun boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah kami semua, terutama juga para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada. Semoga selalu dan senantiasa di dalam perjuangan-perjuangan, di dalam keluarga, komunitas, pelayanan, dan pekerjaan, sungguh-sungguh senantiasa mengarahkan hati kepadamu dan semakin berani mengandalkan Engkau di dalam kehidupan. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga sabda yang boleh kami dengarkan, kami renungkan, kami resapkan, dan boleh kami hidupi, sungguh-sungguh membuat kami semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita jumpai, dan orang-orang yang kita doakan, keluarga, komunitas, pelayanan, dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi Romo, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita hari ini bersama Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo Projo dan saya Magdalena Pinky Beran. Sampai bertemu lagi di edisi dan kesempatan berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.